Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Gumilar dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 223-115 akan memaparkan materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Perekonomian Tertutup Sektor 2. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Perekonomian tertutup atau perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri. Dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dua sektor juga terdiri dari pertama, pembelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, pembelanjaan perusahaan untuk membeli barang modal. Dan untuk selanjutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Dan yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi kita dalam institusi keuangan. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan. Nah, kelemahan dan kelebihan ekonomi tertutup. Kelebihannya yaitu perekonomian negara tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Maksudnya terhindar dari risiko nilai tukar dan permasalahan perekonomian global apabila sebuah negara telah bersifat independen atau bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Negara tersebut akan berkecenderungan untuk memutuskan semua bentuk kerjasama dengan negara lainnya, baik dari keanggotaan perdagangan internasional, keanggotaan organisasi kerjasama ekonomi, dan lain sebagainya. Negara tersebut hanya akan berdiri dengan sistem perekonomiannya sendiri. Dan yang kedua, tahan terhadap krisis moneter karena tidak tergantung pada sistem pasar bebas. Karena negara menggunakan sistem perekonomian tertutup, artinya pengusaha lokal akan berkembang karena pemerintah menutup akses dari produk impor yang akan masuk ke dalam negeri, sehingga produk-produk lokal dapat menguasai pasar rumah tangga yang dikumpulkan oleh. Tidak akan ada lagi persaingan harga produk impor dan produk lokal. Dan mau tidak mau masyarakat yang bisa menggunakan produk impor harus mengganti kebutuhannya itu dengan menggunakan produk lokal. Hal ini pun menguntungkan bagi pengusaha lokal karena jumlah pemasukan akan terus meningkat. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu menjadi negara dengan sistem perekonomian yang mandiri, yaitu memiliki perekonomian lebih mandiri. Artinya hal ini tersebut dikarenakan negara yang menerapkan kebijakan perekonomian tertutup seperti ini dipaksa untuk dapat memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri. Masyarakat lokal dituntut untuk lebih meningkatkan daya belinya terhadap produk lokal, dan begitupun dengan para pengusaha dituntut untuk dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Dengan itu, masyarakat akan hidup dengan ala kadarnya dan kebebasannya untuk membeli barang atau jasa menjadi terkekang. Dan kelemahan ekonomi tertutup, yang pertama, sistem ekonomi tertutup membuatnya sulit mengikuti perkembangan. Yang kedua, mudah adanya kelangkaan barang atau jasa. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Dan yang kelima, tidak adanya kegiatan ekspor dan impor, tidak adanya perdagangan internasional atau dikucilkan dari pergaulan internasional. Apabila suatu negara telah memutuskan untuk berdiri sendiri atau menjadi negara yang independen, tentunya akan banyak muncul berbagai anggapan serta spekulasi mengenai hal tersebut.
bahkan banyak negara yang mulai menjauh dan menghindari kerjasama dengan negara tersebut karena dianggap tidak lagi membutuhkan bantuan negara lainnya. Hal ini pun tidak bersesuaian dengan teori perekonomian modern. Apabila masih ada negara yang menetapkan kebijakan ini, mungkin akan sangat sulit bagi mereka mengembangkan perekonomian negaranya lagi seperti semula. Dan yang keenam, tidak adanya arus modal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mudah tertinggal dari kemajuan negara lain. Nah, di dalam perekonomian tertutup terdiri dari dua sektor. Yang pertama rumah tangga keluarga konsumen dan yang kedua rumah tangga perusahaan. Apa itu rumah tangga keluarga konsumen? Sederhananya merupakan sebagai rumah tangga sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Sesimpel ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga seperti membeli berbagai bahan makanan, contohnya beras, telur, daging, sayuran, dan lainnya. Mungkin kalian bertanya-tanya rumah tangga perusahaan. Apa itu rumah tangga perusahaan? Yaitu organisasi yang dibentuk oleh individu maupun kelompok yang melakukan produksi dan distribusi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Sesimpel memberikan atau membayar balas jasa atas semua faktor-faktor produksi yang telah digunakan untuk produksinya. Sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan inilah diagram interaksi dua sektor tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam materi kali ini. Dan kesimpulan perekonomian tertutup yaitu merupakan sistem perekonomian yang hanya melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan, dan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan hanya dijual di dalam negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Gue Bayu dari MBS. Thanks.